Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu kembali dalam channel pembelajaran Al-Quran Hadis ini. Pada minggu lalu, pada video sebelumnya, kita sudah membahas prediksi soal ujian semester ganjil atau semester 1 mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 tahun 2020-2021. Sebelumnya sudah kita bahas soal nomor 1 sampai nomor 12. Maka pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan soal nomor 13. Zahra berdiskusi dengan temannya tentang orang-orang yang curang dan durhaka. Ia lalu membuka dan membaca Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Saat sampai pada ayat Kitabum Marqum, ia bertanya kepada temannya. Arti ayat tersebut adalah: A. Buku catatan timbangan. B. Buku catatan amal. C. Buku yang disembunyikan. D. Buku yang terlindungi. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, Kitabum Marqum ini maksudnya adalah buku yang berisi tentang catatan-catatan segala amal yang sudah kita lakukan. Jadi jawabnya adalah B. Buku catatan amal. Soal nomor 14. Perhatikan kalimat berikut. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, merupakan arti dari ayat. Nah, ini kita diminta ayatnya. A. Wailul lil mutaffifin. Artinya adalah celakalah bagi orang-orang yang curang. Berarti bukan ini. B. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang apabila mereka menerima timbangan dari orang lain, mereka minta dipenuhkan. Berarti juga bukan ini. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Berarti jawabnya adalah C. Sedangkan D, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Artinya orang-orang yang mendustakan dengan hari pembalasan. Berarti jawabnya adalah C. Nomor 15. Arti mufradat dari lafaz al-fujjar adalah: A. Orang yang berlaku curang. Nah, ini al-mutaffifin. B. Orang-orang pembohong. Ini al-kadzab atau kadzibin. C. Orang-orang yang sombong. Ini al-mutakabbirin. D. Orang-orang yang durhaka. Nah, inilah dia al-fujjar, artinya orang-orang yang durhaka. Jadi jawabnya adalah D. 16. Dongeng orang-orang dahulu adalah ejekan orang-orang kafir jika mereka dibacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengingatkan perilaku mereka yang melampaui batas. Lafaz yang menyatakan pernyataan tersebut adalah, jadi yang kita cari adalah ayat yang mengungkapkan tentang perkataan orang kafir. Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang dahulu. A. Kullu muqtadin athim. B.
qala asatirul awwalin. Nah, ini yang B ini. Dia berkata asatirul awwalin. Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. C. Makanu yaksibun, apa yang telah mereka usahakan. Alan nasi yastawfun, atas orang lain mereka minta disempurnakan. Jadi jawabnya adalah B. Berikut nomor 17. Isi kandungan Al-Quran surat Al-An'am ayat 152 antara lain. A. Ancaman bagi orang-orang yang curang. Ini kandungan surat Al-Mutaffifin. B. Penjelasan bagi orang yang suka mengurangi dan menambah takaran. Ini juga terdapat dalam surat Al-Mutaffifin. C. Perintah untuk berlaku jujur. Nah, ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 152. D. Larangan mendustakan agama. Ini juga terdapat dalam surat Al-Mutaffifin. Jadi jawabnya adalah C. Perintah untuk berlaku jujur. 18. Arti dari lafaz bil qisti dalam Al-Quran surat Al-An'am adalah, jadi ini tentunya adalah arti kata bil qisti dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152. A. Dengan jujur. B. Dengan adil. C. Sesuai kesanggupan. D. Sempurnakanlah takaran. Jadi bil qisti itu artinya dengan adil. Jadi jawabnya adalah B. Soal nomor 19. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya. Ini adalah arti dari lafaz. A. Wala taqrabu malal yatim. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. B. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Arti bukan ini juga jawabnya. Wa idza qultum fa'dilu. Dan apabila kamu berkata, maka berkatalah dengan jujur. Berarti jawabnya adalah C. Sementara D. Wa bi'ahdillahi aufu. Dan terhadap janji dengan Allah, tepatilah. Berarti jawabnya adalah C. Soal nomor 20. Menyebarkan berita bohong atau hoax sehingga mencerai-beraikan antara suami istri, memecah belah persatuan bangsa, hal ini dilarang keras oleh Islam, bahkan akan menerima azab yang sangat pedih, yaitu dilempar ke dalam neraka jahim. Perilaku seperti ini dinilai sebagai A. Munafik, B. Musyrik, C. Kafir, D. Fasik. Jadi ayat ini berkaitan dengan peristiwa pada masa Rasulullah. Suatu saat ketika pulang dari peperangan, Aisyah saat itu ikut dengan rombongan Rasulullah, tetapi karena kalungnya hilang dan beliau mencarinya sehingga tercecer dari rombongan. Saat itu beliau ditemukan oleh Sofwan, salah seorang sahabat. Maka Aisyah pulang bersama Sofwan. Lalu terlihat oleh orang fasik dan menyebarkan berita bohong bahwa Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Lalu tentang peristiwa tersebut turun ayat dalam surat Al-Hujurat,
Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka bertabayunlah, telitilah kebenaran berita yang dibawanya. Jadi berdasarkan ayat tersebut, orang yang suka membawa berita hoax atau berita bohong adalah orang fasik. Jadi jawabnya adalah D.